Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita doakan sekaligus kita terus support dan berikan semangat keluarga yang ditinggalkan. Ya. Ini meninggal bayi ya kan ya? Bapaknya keluarga Bapak Didin Apidudin bin Judi. Mudah-mudahan kita ini bukan doain yang meninggal, karena yang meninggal bayi ya. Kemarin Kang Udin ngomong. Jadi kalau bayi mah, kalau kita doain tuh, doain supaya dia jadi tabungan, jadi penghalang, jadi garansi buat keselamatan kedua orang tua. Maka mudah-mudahan doa yang dipimpin orang tua kita, guru kita, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya cintai, ini mohon maaf, mohon ridho antum, beliau namanya siapa? Nikmatullah. Ya, guru kita Abuya Ustaz Nikmatullah, mudah-mudahan beliau sehat. Amin. Dan seluruh orang tua. Ayo sambil makan ngopi enak aman ya. Dan maafin saya agak telat karena kebetulan tadi ada jadwal taklim. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Bapak-bapak, abang-abang yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Luar biasa tradisi masyarakat kita. Luar biasa tradisi orang-orang NU. Ini kita berterima kasih sama orang-orang NU. Ulama-ulama yang telah berijtihad menetapkan satu hal-hal yang baik untuk kehidupan kita saat kita menghadapi ujian-ujian seperti ini. Kenapa kita perlu terima kasih? Yang pertama, kalau bukan orang NU, mohon maaf, nggak ngadain istilah turun tanah 3 hari, 7 hari, 14 hari. Bener nggak? Betul. Kita ini masih ada acara seperti ini. Memang buat apa? Kalau yang meninggalnya udah gede, udah akil balik, maka kumpul kita jelas. Doa bersama, hadiah surat-surat Al-Quran. Habis itu, ya, kita aminkan doa guru kita. Untuk siapa? Untuk almarhum atau almarhumah. Nah, kalau yang meninggalnya kayak sekarang ini kecil, belum ada dosa, maka tugas kita ngapain? Doain juga, doain emak bapaknya, sekaligus memberikan support, semangat agar bisa terhibur. Inilah makna takziah. Inilah makna azzayu azzi takziatan, inilah makna menghibur. Kalau cara mah masing-masing daerah, masing-masing negara itu boleh saja berbeda, nggak bisa sama karena tradisinya beda. Tapi pasti tujuannya sama.
Orang takziah ngapain emang? Orang takziah selain memang dia mendoakan orang yang meninggal, di lain sisi dia mendoakan orang yang hidup atau yang ditinggalkan, sekaligus memberikan dukungan secara moral, dukungan semangat agar dia bisa lebih tabah menerima ujian yang Allah berikan. Ini sebenarnya terjemahan dari watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maka jangan dihilangin tradisi kayak gini. Jangan dihilang. Jangan terpengaruh. Nggak ada ajaran, jangan terpengaruh. Udah cukup buat orang kita. Gua sama baba gua, nyak gua, bapak ibu gua ngadain begini, titik, udah. Sekarang di mana yang salah emang? Kalau kita perlu kritisi gitu. Perlu i'tirad, perlu komplain. Di mana letak salahnya? Itu ngumpulin makanan-makanan. Makanya saya tanya nih sama Sohibil Hajah, Haibul Bait. Ini nguarin makanan ikhlas apa enggak? Beneran? Udah saya tanya, Ustaz. Hah? Udah, itu kan adik saya bilang jangan sampai ngutang. Ngutang aja saya nggak boleh. Oh, berarti ikhlas kan? Alhamdulillah, berarti kita makan boleh. Berarti kalau ikhlas ini satu sedekah atau hadiah. Dalam fikihnya itu, kalau makanan, infak bentuk makanan atau apapun, yang diinfakkan, kemudian kita niatkan pahalanya, buat orang yang meninggal, terkecuali bayi, bukan buat bayi. Arwah-arwah yang disebutkan sini. Kan gitu. Maka secara kesepakatan mayoritas ulama, wa ala rasihim al-imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan bahwa sampailah sedekah tersebut, sampailah infak tersebut, sebagaimana yang dia niatkan kepada mayit. Maknanya apa? Mayit akan dapat manfaat dari sedekah yang diniatkan pahalanya buat mereka. Nah makanya saya tanya, ikhlas apa enggak ini? Insya Allah Ayo sambil makan kalau begitu dah. Berarti nggak ada yang haram. Yang haram tuh begini Pak. Saya lagi duka, nggak punya duit. Kata Kang Udin, Ji, beli lo pisang, Anwan, saya kagak punya duit. Beli. Akhirnya saya ngeluarin, ya Allah, ikhlas kagak ikhlas. 99% kagak ikhlas. Karena saya takut sama Kang Udin. Karena saya kagak enak. Nggak ikhlas lah. Itu bisa jadi haram. Kenapa haram? Makan barang orang. Yang barang tersebut yang punya kagak redo. Kalau ini mah enak banget kita Bu Yaya. Pisangnya seger. Ikhlas lagi alhamdulillah. Nah ini kalau hukumnya tuh seperti itu. Nah makanya terus lestarikan yang baik. Yang kedua, kalau kita mau cari kesalahannya, di mana letak salahnya? Yang pertama, sudah ada hukumnya ditetapkan oleh ulama. Yang kedua, doa. Lah doa memang dari zaman dulu juga udah diajarin. Kalau kita care, bahasa sekarangnya. Kalau kita benar loyal kepada saudara kita yang beriman, kata Allah, jadilah orang yang beriman, yang kalau ada meninggal satu di antaranya, itu didoain. Jadilah orang yang beriman yang gak pernah berat untuk doain saudaranya yang duluan kembali kepada Allah. Emang ada ayatnya. Lah itu ayatnya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil. Itu apa? Itu Al-Qur'an. Ini khobar sifatnya, susunannya. Tapi di situ ada sebuah makna yang ulama-ulama tarik, ada sebuah ketetapan hukum bahwa orang mukmin harus mendoakan. Berarti mendoakan orang yang sudah meninggal. Dan yang meninggal ini orang Islam umat Sayyidina Muhammad. Hukumnya apa? Hukumnya harus. Bisa wajib, bisa sunnah. Artinya apa? Tidak akan sesat. Orang doain orang yang meninggal dengan catatan yang meninggal muslim. Nah sekarang yang kita doain emang siapa? Emang kalau tahlil begini kita nahlilin cek peyang. Bener kagak Bu ya?
Emang kalau kumpul begini yang kita doain orang Palang? Kan bukan. Emang kalau lagi kumpul begini Nigari, apa haul yang kita doain orang Yahudi? Laknatullah. Kan bukan. Yang kita doain Mas Udin, yang kita doain Pak Ahmad, yang kita doain saudara-saudara kita Muslim, mukmin umat Sayyidina Muhammad. Berarti nggak ada titik celah yang bisa dikritisi dari amalia yang kita lakukan. Atau yang tradisi kita lestarikan. Nggak ada. Makanan halal. Doa emang dianjur? Nah, tinggal satu. Emang nyampe tuh doa? Nyampe. Syaratnya cuma satu. Tadi apa? Yang doain ikhlas apa kagak? Nah, ini saya nanya sekarang sama bapak-bapak. Ikhlas apa enggak? Alhamdulillah. Lah udah aman berarti. Aman. Yang kagak boleh, yang haram, kita baca Quran, kita baca tahlil, tapi kita apa? Kita bajatin. Kang Udin ngundang saya, Ustadz tolong ya ntar turun tanah. Ya udah lu siapin aja 2 juta. Lah buat apa? Buat gua yang mimpin tahlil misalkan. Itu nggak boleh, sama aja beli Quran. Kalau udah ada cacat hukum nggak bakal sampai. Makanya saya tanya, ada nggak di hati antum yang kemari tujuannya makan kacang? Nggak ada. Nggak kepikiran, tapi kalau makan sekarang mah aman ya nggak? Orang disediain. Ada nggak yang dari antum yang dari rumah, ntar dari gua sampai sana gua makan pisang nih, gua makan pisang pokoknya. Nggak ada kan? Semua juga ngapain bang? Ditanya sama bini kita, baba lo, nyalo, pak, mau ngapain? Gua mau tahlil lono 3 hari. Kan begitu jawabnya. Tahlil 3 hari, apa maknanya? Artinya apa? Gua mau baca Yasin, gua mau baca tahlil, gua mau doa. Nggak ada tujuannya buat duit. Nggak ada tujuannya buat materi. Nggak ada tujuannya buat ngandut semangka. Nggak ada tujuannya buat ntar kayaknya salah aku bawa semuanya nih. Nggak ada. Bener kagak? Nggak ada tujuannya semuanya Nah ini adalah lambang keikhlasan kita. Nah kalau yang baca, yang mimpin, guru kita, semuanya ikhlas. Semuanya tulus karena Allah. Dan nanti tadi doa sudah dikatakan, dihadiahkan untuk almarhum almarhumah. Berangkat dari hati yang ikhlas, insya Allah sampai. Buat siapa sampainya? Nah, bukan buat yang kecil, bukan dapina, bukan. Tapi buat orang-orang tua almarhum yang sudah meninggal dari keluarga besar, Sohibul Bait. Sampai sedekah kita. 3 orang kecil semua itu. Oh, kecil semuanya nih? Yang 3. Yang bawah. Muhammad Sururi sama Muhammad. Oh iya. Berarti yang gede banyak simpanannya. Alhamdulillah. Satu sisi sedih, satu sisi nikmat dari Allah. Nah, mudah-mudahan doa kita nyampe. Nah yang kedua, malam ini kita ngibur sekaligus doa. Doain biar sahibul musibah sabar kuat. Itu namanya takziah. Nah saya pribadi mewakili jamaah yang hadir hanya ingin memberikan kelegaan, ketenangan biar kita bisa tambah sabar sekaligus bisa bersyukur ke Allah. Lihat cara Allah. Siapa yang kagak pengen punya anak? Bener kagak? Kayak kita nih, anak kita kecil, gede-gede apa gede? Walaupun udah gede ngelawan. Enggak. Tapi masih kecil kita seneng nggak? Terhibur. Seneng banget kita. Tapi Allah nggak kasih kita tabungan. Lu punya anak apa gede, lu urusin apa kawin. Nggak punya tabungan sama sekali. Nggak ada yang meninggal. Nggak ada jaminan. Tapi ada saudara kita, kayak bang apa namanya ini? Bang Padli. Seharusnya dia mendapatkan kesenangan sama seperti itu, kita. Gendong, dia peluk, dia cium, nih anak sehat terus sampai gede dipeluk, sampai diurusin. Allah tarik itu. Gue nggak kasih lo, kalau kata bahasa kita. Gue nggak kasih lo kayak orang lain. Aku tidak berikan kau seperti orang lain. Tertawa, bercanda dengan anak-anaknya, dengan hatinya. Aku nggak kasih kau. Lihat. Kau sabar? Oh ternyata Bang Padli ngerti agama. Ada bimbingan dari guru kita. Dari orang-orang tua. Dia kuat, dia sabar. Kata Allah, sakit kau saat ini aku balas jaminannya surga. Siapa yang jadi jaminan? Nih, anaknya, Dapina.
anaknya yang jadi jamin. Dalam sebuah riwayat sahih dari Nabi kita, itu kata Rasulullah, nanti ada anak kecil gerung-gerung aja, tahu nggak gerung? Ngapa? Kan ditanya malaikat. Ngapa? Bapak saya, mama saya kemana? Lah udah jangan pakai nyari bapak mama lu, kan udah ada Sayyidina Ibrahim no. Sama istrinya yang bakal ngerawat lu, yang bakal sayang sama lu. Enggaknya bapak saya mana? Kalau bahasa Betawinya nih. Ini hadis riwayat sahih. Lama bapak lu di neraka. Ya Allah gimana sih ya Allah? Kan begitu dia minta malah bocah. Kan bocah kan begini. Bocah mau ngomong gimana juga kagak ada hukum. Emang kita. Bener gak? Iya, ngereng aja nangis, ngereng aja. Ya Allah, masa di dunia aku kagak ketemu, orang mati kecil. Kan kagak ketemu sama mama bapaknya. Di dunia kagak ketemu, apa di akhirat nggak ketemu. Nih anak terus nggak berhenti ngerengek, nggak berhenti nangis, nggak berhenti gerung. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim. Makanya sebelum saya terusin, bapak saya nggak sama anak. Sayang. Oi. Sono pada ngantuk udah ini ya. Iya. Saya nggak. Saya nggak. Ini anak kita boleh ngelahirin kita, emang anak kita nangis, minta 2.000. Duit kita puluhan juta. Sekali nangis kita nggak kasih buat pelajaran. Kalau dia gerung-gerung kira-kira tega apa enggak? Pasti kita apa? Kasih. Itu kita sama anak kita, Pak. Itu kita sama anak kita. Yang kita itu nggak punya sifat Ar-Rahman, nggak punya sifat Ar-Rahim, nggak punya sifat Arhamar Rahimin, Khairur Rahimin. Itu nggak punya. Yang punya itu Allah. Lah kalau kita aja kagak tega ngelihat anak kita, sekedar anak titipan, bukan punya, bukan milik. Itu nggak tega pernah membiarkan anak kita nangis karena minta sesuatu yang kita halangi. Gimana Allah yang punyanya, yang nyiptainnya. Bocah lagi. Makanya dalam sebuah riwayat, udah dah, tong, neng, lu angkat emak lu bapak lu. Itu langsung digituin. Neng, tong, lu angkat emak bapak lu dari neraka. Udah, sono lagi dah, bareng-bareng sorga. Mana tega Allah. Kita aja nggak bakal tega sama anak kita, apalagi Huwar Rahmanur. Makanya kayak Bang Fadli, udah biarin, memang sakit, pasti sakit. Pasti sakit, ya sakit banget lah. Cuman sabarin, kuatin. Ini Allah yang ingin, Allah yang netapin, Allah pastinya maha tahu mana yang terbaik buat Bang Fadli. Yang lain tidak dikasih sedih, bahkan ceria karena anaknya bisa hidup. Bang Fadli tidak diberikan ini oleh Allah, tapi Bang Fadli sudah disimpankan tiket untuk surga kelak nanti di akhirat. 2 ya Rasulullah, 3 ya Rasulullah, iya. 2 iya, 1 iya. Makanya doanya itu dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Itu kalau doa nyolatin mayit itu, Allahumma ja'al faratan wa salafan wa dukhran liwalidayhi. Ya Allah, jadiin ini bayi buat pahala, buat tabungan, buat simpenan, buat penghalang dari neraka untuk kedua bapaknya. Bukan Allah maghfirlahu warhamhu. Jadi kalau kita nyolatin jenazah tuh, doanya bukan Allah maghfirlahu warhamhu, enggak, tapi apa? Ya Allah, kalau lah pakai bahasa Indonesia, jadikan tabungan, penghalang, jadikan ya nggak penebus kedua orang tuanya dari neraka jahan. Lah kan udah berarti udah dapet tiket. Tinggal diunjukin nama malaikat. Tuh. Lalu jangan nyaksa gue nih, surat gue nih. Siapa yang tanda tangan? Kan dilihat yang tanda tangan. Lah geralah. Siapa yang berani? Orang Allah yang nyuruh. Malaikat mana yang berani sama Allahnya? Nggak ada. Kalau kata Allah, dia mah jangan pakai lu colek. Lah kagak bakal dicolek malaikat. Ya malaikat siapa? Malaikat ada ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Malaikat itu kagak pernah ngebangkang. Kata malaikat, nih, ini jangan diseksa nih, anaknya nangis-nangis. Dah, sono, angkat. Ya malaikat orang, ini bayi datang sono, lu jangan nanya-nanya gua mau ngeluarin sama bapak gua. Lah ya dia sono, lah udah begitu aja.
Makanya dalam hidup para orang tua, ada yang Allah berikan kita kesenangan, tapi ada dari saudara kita yang Allah uji dengan kesabaran. Kalau kita dikasih kesenangan para orang tua, itu belum tentu Allah demen, Allah ridho sama kita. Belum. Tapi udah bisa dipastikan, iza aradallahu bi'abdin khairan ibtalah. Kata Rasulullah, justru apabila Allah senang, kepengen hambanya baik, dunia dan akhirat, kepengen nilai derajat level hambanya naik dunia akhirat, ibtalah, hamba tersebut diberikan ujian. Maka kalau kita panjang umur, kita sehat, kita kaya, kita murah, itu belum tentu Allah ridho. Tapi saat ada satu hambanya yang diuji, ini bisa dipastikan kalau Allah lagi demen sama dia. Allah lagi sayang. Allah lagi cinta. Allah lagi nyiapin sesuatu yang terbaik untuk dunia dan akhirat buat orang tersebut. Makanya kita sebagai saudara-saudaranya yang malam ini datang hanya bisa memberikan doa dan terus memberikan semangat. Betul kami bahagia Bang Fadli. Betul kami senang dengan anak kami diberikan panjang umur. Betul Bang Fadli tidak diberikan sebagaimana Allah berikan kepada kami, tapi Allah juga berikan Bang Fadli sebagaimana Allah tidak berikan kepada kami. Ya, maka mudah-mudahan Bang Fadli, istri semuanya bisa kuat, bisa mantap, bisa sabar, karena ini sudah jadi ketetapan Allah dan sudah jadi tiket yang gak akan ketukar. Tiket yang gak akan ketukar. Itu bapaknya kagak ditanya lagi sama Allah, kagak ditanya. Karena apa? Allah ngelihat rintihan bocah. Ya udah sana-sana, angkat bapak lu. Itu kalau bapaknya ke neraka. Itu kalau emaknya ke neraka. Lah sekarang emak bapaknya orang soleh kayak Bang Fadli, emang sembahyang, dia sabar, nggak pakai ke neraka. Anaknya nangis langsung, no emak bapak lu, tinggikan derajatnya karena dia sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya di dunia. Berarti selamat seseorang dari neraka karena dia layak masuk neraka, tertolong karena syafaat anaknya. Kalau yang kagak masuk neraka, berarti levelnya Allah akan tinggikan. Seharusnya dia level 50, itu Allah akan angkat, naikkan menjadi level 70. Keren gak kira-kira? Level 50 dapat 500 miliar. Kalau level 70 dapatnya 2 triliun. Itu matematikanya, paham gak kira-kira? Itu gara-gara apa Bang Fadli dapat 2 triliun? Gara-gara anaknya meninggal di dunia dan dia sabar. Ini hitung-hitungan dunia. Tapi kalau sudah hitungan surga, hitungan akhirat, bayangkan saja satu surga, level terendah di surga dari 100 derajat, yang paling rendah saja, itu bisa kita katakan sebagaimana Nabi jelaskan, 10 kali lipat lebih baik daripada kerajaan dunia. Paling rendah. Mudah-mudahan kita nggak main yang rendah, Fadli. Mudah-mudahan main kita di Firdaus. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Nah, maka malam 3 hari ini mudah-mudahan doa kita diterima. Amin. Bang Fadli, istri, keluarga besar diberikan kesabaran, diberikan kelegaan, diberikan kenyamanan. Nah, anaknya ya Allah jadikan sebagai penebus, tabungan buat kedua orang tuanya. Dan pastinya dia akan merengek nanti di hadapan Allah agar kedua orang tuanya diselamatkan. Bayi-bayi muslim, bayi-bayi mukmin, bayi-bayi umat Sayyidina Muhammad yang mukmin, dia akan menjadi hiasan yang luar biasa dan dirawat serta nanti diasuh langsung oleh Sayyidina Ibrahim. Untuk anak-anak yang non-muslim yang masih kecil, mereka juga masuk surga, tapi mereka akan jadi pelayan-pelayan ahli surga. Maka mudah-mudahan yang punya anak kecil meninggal dan dia sabar, udah tiket surga. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Terima kasih seluruh jamaah dan yang guru kita yang sudah memimpin, mudah-mudahan doa kita diterima. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah antum jangan. Doa, Ya. doa. Tadi udah doa. Oh gitu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صبرهما يا رب وثبت قلبهما اللهم صبرهما وثبت قلبهما اللهم اجعله شكرا وصلاة وعجرا وإجابة يا رب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah setelah kita dengarkan bersama-sama tausiah dari Bapak Ustadz Ahmad Turmuzi MC. Dengan demikian berakhirlah acara tahliil zikir kita malam ini, dan saya atas nama tuan rumah Muhammad Fadli mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada bapak-bapak, Bapak Haji dan para ustadz yang telah sudi kiranya melangkahkan kaki ke tempat kami yang sederhana ini, yang kami minta mohon maaf dan maklumnya atas jamuannya dan tempatnya yang sederhana. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.